kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah aplikasi komputer dari dosen Dr. Musradi Musran, Eskom MM. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Inilah video penjelasan dari kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Iqbal, NIM 105721100521, nomor absen 05. Yang kedua, Rias Junarto Elsanda, NIM 105721102621, no absen 21. Yang ketiga, Muhammad Yogi Pangestu, NIM 105721102021, absen 17. Yang keempat, Haidir Hardiansyah, NIM 105721100121, nomor absen 01. Kelompok kami akan membahas tentang keamanan komputer. Apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu dan tidak dikenal di dalam sistem komputer. Apa saja tentang aspek-aspek keamanan komputer? Aspek-aspek keamanan komputer. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu: yang pertama yaitu privasi. Privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu confidentiality. Confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya. Yang ketiga yaitu integrity. Integrity adalah penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali pemilik informasi. Terkadang data yang telah transkripsi pun tidak mudah terjaga integritasnya karena ada kemungkinan ciptext dari ekspresi tersebut berubah. Contoh penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan, disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Yang keempat yaitu authentication. Authentication ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Yang kelima itu availability. Availability, aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghemat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS.
yaitu panggalan servis sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Adapun langkah-langkah keamanan komputer yaitu terdiri atas aset perlindungan adalah aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan. Analisa risiko adalah identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem. Perlindungan pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dan sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan komputer. Yang keempat, alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang harus digunakan harus benar-benar. Yang kelima, prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Ancaman atau serangan yang sering terjadi pada komputer. Memang, salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus. Namun perlu Anda ketahui, selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari dalam komunikasi TCP/IP atau yang menggunakan model komunikasi 7 layer OSI. Sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan pada sebuah LAN dengan topologi bus atau star dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch atau hub tersebut melakukan broadcast. Setiap komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut. Standarnya, hanya komputer dengan alamat yang bersesuaian dengan alamat tujuanlah yang akan mengambil data tersebut. Tetapi pada saat sniff, komputer dengan alamat bukan alamat tujuan tetap mengambil data tersebut. Dengan adanya sniffer ini, maka usaha untuk melakukan kriptografi dalam database akan sia-sia saja. Dalam hal ini, login user password. Kedua, spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menggunakan alamat email attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Misalkan attacker mempunyai IP address 6.25 dan seterusnya. Ketika attacker melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari networknya, misalnya 192 titik dan seterusnya. Yang ketiga, finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini karena melakukan tools ini sesuai keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. 4. Brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya saja, bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing, karena metode brute force menggunakan beberapa tools scripting untuk mendapatkan password yang dicari. Yang kelima, password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem dengan anggapan bahwa attacker adalah masuk ke dalam sistem. Ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack, yaitu mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Keberhasilan menggunakan cara ini bergantung pada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Cara yang terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Yang keenam, virus. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki
perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya yaitu virus dibuat untuk mengelari program-program lainnya, mengubah, memanipulasi, dan bahkan sampai merusaknya. Suatu program yang dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan melarikan diri. Keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima, kemampuan untuk membunyikan diri. Cara mencegah terjadinya serangan pada komputer terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadi penyusupan setelah sistem tersebut siap. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak. 3. Manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operating procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal. 4. Manusia atau administrator.